Shalom semuanya, baik saudara-saudara yang hadir di Zoom maupun menyaksikan di YouTube channel. Saya percaya bahwa hari ini, dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang revival, kebangkitan, kebangunan. Dan subtema kita di bulan Mei ini adalah True Repentance atau pertobatan yang sejati. Tahukah Anda bahwa kebangkitan yang besar itu terjadi dimulai bukan dari orang lain, tetapi dimulai ketika kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan, sehingga disitulah perkenanan Tuhan akan nyata dan akan membuat kita mengalami kebangkitan yang besar. Semua orang suka dipuji. Semua orang hari-hari ini minta diperlakukan dengan baik. Tetapi saudara sekalian, ketika kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab Tuhan Yesus berkata kepada jemaatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wow, ini nggak enak, saudaraku. Barang siapa kukasihi, kata Tuhan, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat bagaimana Tuhan justru akan menegur dan menghajar setiap orang yang dikasihinya, yang dicintainya, dengan tujuan agar kita selalu hidup di dalam pertobatan. Pertobatan harus dilakukan oleh semua kita orang percaya, tidak peduli apakah saudara adalah jiwa yang baru mengenal Yesus, ataukah Anda sudah sekian puluh tahun ikut Yesus. Tidak peduli Anda apakah jemaat biasa, ataukah kita adalah seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Tahukah Anda bahwa pertobatan adalah mata uang yang terpenting untuk kita masuk dalam kerajaan surga? Pertobatan merupakan awal dari pemulihan segala sesuatu. Pertobatan adalah awal bagi kebangkitan besar yang kita doakan dan rindukan. Saudara sekalian, jika Anda mau mengalami kebangkitan besar dalam kerohanian Anda, dalam ekonomi, dalam keluarga, pernikahan saudara, dalam kesehatan saudara, mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan mau agar kita punya kerelaan untuk ditegur dan untuk diajar. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah rela ditegur dan rela diajar. Ayo, coba ucapkan rela ditegur dan rela diajar. Saudara sekalian, tentunya nggak enak sekali kalau kita ditegur. Nggak enak sekali kalau kita dihajar. Saudara sekalian, tetapi ternyata ini merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini keadaan sungguh menyedihkan sekali. Terutama dalam dunia kekristenan. Kita dibombardir dengan berbagai kasus-kasus skandal. Hamba-hamba Tuhan maupun gereja yang akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Mereka yang tahu tentang firman Tuhan, mereka yang aktif pelayanan, bahkan orang-orang yang katanya dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, namun ternyata pelayanan mereka hebat, tapi tanpa pertobatan. Nah, ada orang terkaget-kaget ketika tahu ada hamba Tuhan hidup dalam perzinahan. Namun ketika dia menyampaikan kebenaran firman, menjadi berkat, mendoakan orang sakit sembuh, dan bahkan juga, saudara sekalian, ada banyak mujizat yang terjadi. Orang terheran-heran kenapa hamba Tuhan yang jatuh dan hidup dalam dosa masih tetap bisa melakukan mujizat,
pelayanan, dan seolah-olah semuanya everything okay. Tahukah Anda bahwa ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, yang dibela Tuhan adalah firman yang disampaikan. Ketika dia berdoa dalam nama Yesus kepada orang sakit dan orang itu sembuh, ingat bahwa yang menyembuhkan bukan hamba Tuhan itu, tapi adalah nama Yesus yang dia imani. Saudara sekalian, di Netflix ada beberapa film tentang skandal-skandal gereja yang memalukan yang terjadi di Korea Selatan, dan juga terjadi di gereja-gereja yang ada di Amerika maupun juga di Eropa. Belum lagi kita mendengar sampai, saudaraku, di berita yang sekuler pun dimuat ada sekte sesat di daerah Afrika yang akhirnya membawa semua kelompoknya untuk berdoa puasa, saudara sekalian, sehingga saudaraku mereka nggak makan, nggak minum, akhirnya cukup banyak yang meninggal. Dan ketika meninggal, mereka kubur tanpa pemberitahuan kepada keluarga, sampai menggegerkan dan mempermalukan. Saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita merendahkan diri kita. Kita mau sungguh rela ditegur dan dihajar, supaya kita bisa bertobat. Seringkali kita mudah menunjukkan jari kepada orang lain, padahal kita lupa untuk diri kita sendiri. Yesus berkata, mengapa kamu melihat selumbar atau satu helai bulu angsa di mata orang lain, padahal di dalam matamu sendiri ada balok yang begitu besar. Saudara sekalian, ayat ini dalam Wahyu 3 disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Kalau Anda tahu bahwa Laodikia adalah jemaat yang waktu itu letaknya di daerah Turki sekarang, saudaraku. Dan Anda mengerti bagaimana hari ini di Turki itu 99,5% adalah pengikut Muslim. Padahal gereja awal Antioquia dan juga 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu itu ada di daerah Turki. Namun, saudaraku, seolah-olah kekristenan sudah punah di sana. Saudaraku, kenapa? Karena ternyata khusus untuk jemaat Laodikia, mereka ini, saudara sekalian, adalah jemaat yang kaya raya. Karena kota Laodikia adalah kota metropolitan. Dan ternyata, saudaraku, kota perdagangan yang begitu makmur, yang begitu kaya mapan, dan terkenal sekali dengan hasil daripada kain yang begitu mahal. Bahkan juga balsem atau salep untuk mengobati sakit mata yang ada pada waktu itu dan terkenal di mana-mana. Nah, saudara sekalian, ternyata ketika jemaat di Laodikia makin diberkati, Tuhan berkata bahwa aku mau menegur dan aku mau menghajar kamu supaya kamu bertobat. Saudara sekalian, hari ini ketika Anda sedang diberkati Tuhan, maupun Anda sedang lewati lembah kekelaman, ayo jangan sampai kita tidak hidup dalam pertobatan. Dan kalau saudara hari ini sedang lewati didikan Tuhan, teguran Tuhan, hajaran Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa, tetapi mari kita cepat bertobat, supaya teguran dan hajaran Tuhan membawa pemulihan yang ajaib buat kita. Saya merenungkan bagaimana cara Tuhan seringkali menegur, seringkali menghajar anak-anak yang dikasihinya. Paling tidak saya bisa menunjukkan ada beberapa cara Tuhan, saudaraku, untuk menegur, yaitu melalui suara Tuhan yang tajam. Ada ayat firman Tuhan, kalau Anda nanti baca dalam Wahyu 3 ini, sampai ada kata, karena kamu suam-suam, tidak panas, tidak dingin, aku akan muntahkan kamu. Waduh, saudara-saudara, maaf kata, kalimat dimuntahkan itu kan kalimat yang tajam, kasar sekali. Dan saudara sekalian, seolah-olah Anda ingatkan bahwa kalau kita dimuntahkan, ketika itu joroknya bukan main. Nah, saudara sekalian, bahkan ketika engkau mendengar khotbah yang menegur, menemplak, yang tajam,
Bahkan pada waktu kita baca ayat firman, dan ayat itu bicara kepada kita, saudaraku, bahkan ketika ada hamba Tuhan lain, atau ada anak Tuhan, atau bahkan pasangan kita, atau bahkan orang tua kita, atau anak kita, menyampaikan sebuah teguran, menyampaikan sebuah kritikan, saudara sekalian, sebuah masukan, mungkin itu awalnya menyakitkan, tapi itulah cara Tuhan menegur dan menghajar. Sedihnya ada banyak orang hari-hari ini hanya mau mendengar apa yang mereka suka dengar. Saya ulang lagi, ada banyak orang hari-hari ini hanya mau mendengar apa yang mereka suka dengar. Mereka suka mendengar khotbah-khotbah yang menguatkan, khotbah-khotbah yang membuat mereka happy. Saudaraku, merasa feel good, itu bagus. Namun jangan tolak ketika ada teguran firman yang keras, bahkan didikan Tuhan. Dan seringkali banyak orang, saudara sekalian, mengabaikan cara Tuhan menegur dan menghajar. Dan kalau kita melalui suara Tuhan yang tajam, kita belum mau rela diajar dan ditegur Tuhan, biasanya saya melihat dalam hidup anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, cara Tuhan berikutnya untuk menegur adalah melalui masalah yang terjadi. Saudara sekalian, bisa melewati kegagalan yang datang, bisa melewati kecelakaan, accident, ada yang mengalami keributan, ada yang mengalami penyakit, saudara sekalian. Dan masalah itu bukan karena Tuhan jahat, namun Tuhan izinkan agar kita rela ditegur dan dihajar Tuhan. Dan sekalian, cara berikutnya Tuhan menegur dan menghajar adalah, saudaraku, melalui rasa sakit yang datang. Kita bisa mengalami dikecewakan, dikhianati, mungkin ditipu, difitnah, atau dimusuhi, bahkan mungkin sesuatu yang kita sudah harapkan ternyata mengalami penundaan, dan itu menimbulkan rasa sakit dalam diri kita. Nah, hari ini sekalian, ketika kita ditegur dan dihajar Tuhan, jangan kau pikir bahwa engkau adalah orang yang tidak dicintai Tuhan. Justru anak kesayangannya akan diajar dan dididik Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, kapankah kita perlu bertobat? Saudara sekalian, dari jemaat di Laodikia ini, saudaraku, ternyata kapan kita perlu bertobat? Saudaraku, kita perlu bertobat ketika saat kita hidup suam-suam. Saat kita hidup suam-suam. Nah, saudaraku, arti suam-suam apa artinya? Tidak dingin, tidak panas. Nah, bagi saudara peminum kopi atau peminum teh, jujur aja, justru kalau Anda minum kopi terlalu panas, ya kan? Waduh, bisa terjadi, saudaraku, kecelakaan di mulut kita, di lidah kita. Saya masih ingat tahun 2000 awal, baru nyampe Amerika, saya masih banyak hal-hal yang saya tidak ngerti, saudaraku. Ternyata saya masih ingat ketika harus khotbah di kaum muda, saudaraku, ya, ibadah anak-anak muda. Saya bingung karena ternyata koper belum dibuka semua, hanya Alkitab, tapi mau pakai Alkitab mau pakai tas apa? Mendadak di tempat saya menginap, saya cari aja tas asal kayak kantong yang bagus untuk saya bisa taruh Alkitab. Dan akhirnya saya ambil satu kantong kantong dari kertas yang bagus. Lalu saya masukin Alkitab, saya jalan, saudaraku. Saya masuk ibadah anak muda dengan PD-nya. Tapi saya kaget, para wanita ketawa-ketawa. Dan saudaraku, saya kaget dan saya tanya kepada yang nganter saya, kenapa wanita para ketawa semua? Itu, lihat tas yang pastor bawa. Apa itu? Tulisannya Victoria's Secret, saudaraku. Saya nggak tahu kalau Victoria's Secret ternyata adalah pakaian dalam wanita, saudaraku, ya. Nah, ternyata juga tidak lama kemudian saya ke McDonald, diajak oleh seorang hamba Tuhan untuk waktu musim dingin beli. Saya bilang, apa yang hangat ya? Hot coklat, ya kan? Anda tahu beli hot coklat di McDonald, dan itu tapnya tinggi, dan kemudian nggak ada, saudaraku, tutupnya, ada tutupnya itu kan, ada lubangnya. Saya masukin sedotan, saudaraku, dan saya pegang kok enggak, pegangannya kok enggak panas, ya kan? Berarti enggak terlalu panas. Langsung saya sedot, gitu. Apa yang terjadi, saudaraku? Itu hampir 3 hari, saudara, itu radang tenggorokan karena terlalu panas.
hot coklatnya. Sudah namanya hot coklat ya kan, tapi karena kebodohan langsung diseruput-serup ya kan akibatnya. Nah, kalau terlalu dingin, Anda minum kopi atau teh atau hot coklat juga nggak enak. Justru yang enak kan jujur sebetulnya yang lagi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi saya renungin kenapa di ayat dalam Wahyu pasal 3, coba kita lihat saudaraku, dikatakan bahwa Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai 16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin tidak panas, dan tidak dingin tidak panas, aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara sekalian, saya sempat protes sama Tuhan, justru minum kopi, minum teh, ya harus suam-suam. Nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Kok di sini aneh? Lalu saya pelajari, ternyata, saudara sekalian, itu punya sebuah makna yang menarik. Karena kota Laodikia, saudara sekalian, itu dialiri dengan dua sumber air. Yang pertama adalah sumber air belerang. Dan air belerang adalah untuk mandi. Ya kan, panas, untuk mandi. Anda tahu di Amerika, di beberapa daerah, termasuk di daerah kaki gunung daripada Aspen di Colorado, itu ada sumber mata air panas, ya kan? Sehingga untuk kum-kum. Nah, Anda tahu kan, di Indonesia ada beberapa tempat juga. Dan itu adalah untuk orang berendam, karena itu air belerang, tidak boleh diminum. Lalu ada juga sumber air dingin untuk minum. Nah, yang dimaksud kalau kamu suam-suam digambarkan air belerang yang panas untuk mandi dicampurkan dengan air minum yang dingin. Lah kalau dicampur untuk diminum, mencret, saudara itu, maka kita akan nek karena bau belerang dan akan kita muntahkan. Nah, ini gambaran apa, saudara sekalian? Ternyata saat kita hidup suam-suam, artinya, saudaraku, Tuhan iya, tapi dosa juga iya. Sorga iya, tapi keduniawian juga iya. Ini artinya orang yang kompromi dengan dosa. Hidupnya nggak fokus dengan Tuhan. Asal-asalan ikut Yesus, males-malesan. Dan ini digambarkan orang yang sudah suam-suam. Hari ini kalau ada saudara yang lagi dalam keadaan suam-suam, malas-malasan ikut Yesus, ya kan? Kemudian ya tobat sih tobat, tapi kumat lagi, ya kan? Sudah berkali-kali diomongin untuk berhenti merokok, ya kan? Iya, kalau di gereja berhenti, saudara sekalian. Baru keluar gereja, nyambung lagi kereta apinya, saudara gitu. Nah, saudara sekalian, sudah dikasih tahu jangan judi, ya kan? Namanya saja sudah kasino, ya, kasino, ya. Kasino, ya kan? Berapapun duit yang kita bawa yang akan store, saudara sekalian. Nah, tapi banyak orang percaya suam-suam, ya kan? Ibarat air belerang untuk mandi dicampur dengan air dingin untuk minum. Lah, untuk mandi juga nggak bisa, terlalu dingin. Untuk minum juga sakit perut, mencret, yang nggak enak rasanya. Minum belerang. Nah, hal yang sama. Tuhan tidak mau kita kompromi. Tuhan tidak mau kita asal-asalan. Kalau Yesus sungguh-sungguh Yesus. Katakan amin. Ya kan? Kalau ikut Yesus, jangan campur dengan pekong lagi. Jangan kemudian berkata dalam nama Yesus, hari Minggu Yesus, ya kan? Hari Senin sampai Jumat, kemudian ya masih pakai dewa-dewa ini, kemudian pakai suhu-suhu ini. Jangan. Mari kita ikut Yesus segenap hati kita. Yang tidak mau suam-suam, katakan amin. Nah, kapan kita perlu bertobat? Jemaat di Laodikia. Yang berikutnya, B, adalah saat kita sombong. Loh, kok bisa sombong, Mas Lukas? Kenapa? Lihat, Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, dan miskin, buta, dan telanjang. Secara ekonomi memang jemaat Laodikia kaya, bahkan telah suatu makmur. Hati-hati, saudara sekalian. Ternyata inilah kesombongan. Bukan kayanya yang salah, tapi sikap sombongnya ketika kaya itu yang berbahaya. Merasa diri hebat, merasa diri sudah
kaya, makmur, semuanya sudah oke, dan tidak kekurangan apa-apa. Artinya, ya gereja, ya kalau aku tidak ke gereja, toh juga aku tetap bisa kerja, semuanya baik. Hati-hati, Yesus kalian. Sudah merasa sombong, dan sombong itu adalah awal kejatuhan. Kesombongan telah membuat malaikat berubah jadi setan. Sebaliknya kerendahan hati akan membuat manusia seperti kita menjadi seperti malaikat waktu kita hidup dalam kerendahan hati. Katakan amin, saudaraku. Nah, sombong bukan cuma attitude atau sikap. Ada orang ketemu orang hormat, ada orang ketemu orang lain bisa tunduk kepala karena menghormati. Tapi di dalam ini loh, bahayanya. Kalau kita sudah merasa paling hebat, merasa paling kudus, merasa paling benar, dan suka menghakimi orang lain, merasa yang lain salah, istri salah, anak salah, suami salah, nanti lama-lama berkata Tuhan juga salah. Nah, ini adalah keadaan yang Tuhan tidak suka, di mana kita perlu untuk bertobat. Dan saudara sekalian, kapankah kita juga perlu bertobat? Ya, mari kita periksa di jemaat yang ada di Laodikia. Berikutnya adalah saat kita kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Loh, kok bisa Pastor Lukas? Coba lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat, kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ingat, ini ayat tidak ditujukan kepada orang yang belum percaya Yesus. Ini ayat ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jadi posisinya Yesus di dalam atau di luar hidup mereka? Halo? Di luar. Wah, ini bahaya. Yesusnya ngetok pintu, ternyata Yesusnya sudah nggak di dalam hidup mereka lagi, tapi udah di luar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, dan aku akan masuk kalau orang itu membukakan pintu, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara sekalian, ayat ini seringkali dipakai untuk menginjili orang yang belum percaya Yesus. Bagus sekali. Tapi sebenarnya ini konteks ayatnya untuk menegur orang-orang percaya yang di Laodikia. Hari ini juga, bagaimana posisi Yesus dalam hidup Anda? Ada banyak orang sudah kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Yesus sudah di luar hidup kita. Yesus sudah di luar area hidup kita. Yesus sudah tidak lagi terpenting dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, sedihnya, berapa banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, bisa stres, bisa merasa kering, burn out, merasa boring. Coba cek kenapa? Karena sebetulnya mereka sudah kehilangan keintiman mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan. Jujur, saudara sekalian, setiap kita harus cek hari ini, bagaimana posisi kita dengan Tuhan. Apakah kita cuma sibuk beribadah, namun kita tidak pernah mengalami kuasa ibadah? Ada banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi sudah tidak pernah bicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang yang sebenarnya, saudara sekalian, betul-betul saudara sekalian, menyaksikan Yesus, tapi sudah nggak punya kedekatan lagi. Rajin melayani Tuhan, tapi tidak pernah dekat dengan Tuhan yang dilayani kembali. Ibarat saudara sekalian, orang yang makan, kerja di restoran, tapi dia sendiri sudah nggak pernah mencicipi makanan itu. Nah, saya ngobrol dengan banyak anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang ternyata sudah merasa kering, merasa jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus cinta kita. Dia ketuk pintu hati kita. Kalau Tuhan sudah di luar hidup kita, buka hati saudara, rela ditegur, rela untuk dihajar, izinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus ketok? Kan dia Maha Kuasa. Kenapa dia tidak dobrak? Kenapa dia tidak langsung masuk aja? Kan tidak ada tembok maupun pintu yang menghalangi dia. Seperti waktu dia bangkit. Ingat, saudara sekalian, Tuhan itu memberi free will buat kita. Tuhan kita itu Tuhan yang gentle. Kalau Anda pagi-pagi subuh dibanguni Tuhan, ayo nak bangun doa fajar. Lalu Anda bilang, males, ntar aja. Lalu Anda tidur lagi. Tuhan tidak akan paksa saudara.
Tuhan tidak kira-kira tiba-tiba kirim api membakar rumah Anda, baru Anda doa pakai. Enggak. Ya kan? Ketika hari ini Tuhan sedang berkata pada saudara, nak, kapan terakhir kali kamu baca Alkitab secara serius? Nak, kapan kamu punya saat teduh? Saudaraku, jangan sampai kita seperti Marta yang hanya sibuk melayani, tapi akhirnya lihat, merasa kesepian, merasa burnout, dan kemudian akhirnya iri sama Maria. Kenapa Maria kok enak cuman duduk-duduk di kaki Tuhan? Aku ini capek, ya kan? Nah, saudara sekalian, mungkin di antara kita hari-hari ini sedang mengalami itu. Hari ini, saudara sekalian, kita perlu bertobat dan kita mau rela diajar, dididik, supaya kita makan sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Ayat itu tadi janji, kita akan makan bersama Tuhan. Wih, keren. Kita berpesta dengan Tuhan. Bayangin, saudara, kalau Anda diajak makan sama Pastor Yonggi aja, makanannya berlimpah-limpah, ya kan, saudaraku? Apalagi kalau saudara diajak makan sama Tuhan, waduh, ya kan? Wih, Anda akan ngalami Tuhan secara pribadi. Ini bukan makanan jasmani saja, tapi ini makan roh kita. Nggak pernah kelaparan lagi, ya kan? Ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas hampir tiap hari khotbah, apa nggak capek, apa nggak kehabisan bahan? Saya bersyukur, saudaraku, ketika Yesus ada dalam hidup saya, ketika saya melekat pada Yesus, Dia kan sang sumber firman. Saya cuma tinggal tanya saja, Tuhan harus ngomong apa? Ya, terkadang ada waktunya Tuhan diam, ya udah santai aja kalau Dia belum ngomong, ya jangan panik. Kadang-kadang sudah dekat waktunya, Tuhan, kalau Engkau nggak bicara, aku nggak mau khotbah loh Tuhan. Tiba-tiba ya toh langsung ya kan. Anda tahu sekarang ini ada apa yang namanya chat AI, ya di Indonesia katanya lagi musim tuh chat AI, ya kan. Jadi sampai katanya kalau sampai orang mau buat skripsi aja bisa ketik chat AI, ya, tolong buatkan skripsi tentang apa, ya kan. Nah, sama Tuhan kita, saya tuh bilang, Tuhan, saya perlu loh, mau khotbah udah deket ini, ya, apalagi kadang-kadang untuk mesbah mujizat, ya kan. Gimana mau khotbah apa? Tiba-tiba waktunya, ya, saya cuma tinggal catat aja, ya toh. So, nanti disempurnakan lagi, pelajari lagi, digali lagi ayatnya, bahasa aslinya, terjemahannya, komenterinya, dan sebagainya, saudaraku, sehingga akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak pernah kelaparan lagi. Saya tidak berkata sama saudara bahwa saya sudah nggak pernah mengalami namanya kekeringan rohani, tapi saya mau pastikan kalau kita sudah mulai merasa burnout, merasa iri sama orang, merasa kelelahan, merasa kemudian saudaraku, hidup kita kesepian, tidak ada hadirat Tuhan, kosong. Coba cek, jangan-jangan Yesus sudah ada di luar hidup saudara. Hari ini mari kita belajar, relakan hatimu, dan kita mau bertobat. Yang setuju katakan amin. Nah, apa respon benar saat kita ditegur Tuhan, saat kita dihajar Tuhan? Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah, saudara sekalian, kita harus jujur terhadap keadaanmu. Jujur terhadap keadaanmu. Saudara sekalian, kita harus jujur dengan keadaan kita. Lihat dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, nah ini loh, Tuhan ngomong apa? Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lihat bagaimana ternyata, saudara sekalian, ini menggambarkan, saudaraku, keadaan kota orang-orang percaya di Laodikia yang selama ini mereka hidup tidak jujur dengan diri mereka. Hari ini, saudara sekalian, Tuhan mau agar kita jujur dengan keadaan kita. Saudaraku, sadari bahwa keadaan kita seperti apa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Zaman sekarang, zaman inventing, ya kan? Orang hanya mau kelihatan wow di sosial media. Wah, coba saudara, kalau nggak percaya, kalau foto-foto itu mesranya bukan main, ya kan? Gandengan tangan, pelukan, ciuman. Padahal, saudaraku, behind the scene-nya belum tentu seperti itu. Ya, behind the scene-nya mungkin cakar-cakaran, mungkin ribut, ya toh. Nah, Anda tahu, saudara sekalian, ada begitu banyak kepalsuan yang sedang terjadi di sana-sini. Mari kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Kita mau jujur dengan Tuhan.
Kita mau jujur dengan orang lain. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa nipu diri sendiri. Hidup kita akan capek. Lihat bagaimana para wanita kalau udah pakai make up, cantik, saya cantik. Tapi saudaraku, terasa, ya kan, Pak Ibu-ibu ya, rasanya capek kan, berat kan. Begitu pulang malam dari pesta, kondangan, lalu ibu-ibu hapus make up-nya. Waduh, seringkali kerasa lega, ya kan, tidurnya bisa enak. Nah, sama saudara sekalian. Kalau kita nggak jujur dengan diri kita tidak jujur dengan kondisi hidup kita, maka saudaraku kita nggak akan mengalami pertobatan yang sejati. Kalau kita memang punya keluarga lagi bermasalah, sudahlah, nggak usah gengsi-gengsi tutup-tutupi. Kalau di depan Pastor Yongki, Pastor Lukas, wah kelihatannya semuanya oke, gandengan tangan itu. Padahal saudaraku, tadinya dalam mobil berantem, ribut, ya kan saudara itu. Nah, mari kita belajar untuk kita jujur dengan diri kita sendiri, ya kan. Tapi yang kedua, nggak cuma jujur ya, banyak orang sekarang jujur. Anak-anak muda, no fake, ya toh, nggak mau palsu, jujur, ya. Tapi nggak sampai di situ aja. Ketahuan, biar saya terbuka kalau saya suka sama sejenis, saya terbuka kalau saya memang ngedrak, loh. Nggak cuma di situ, nggak cuma jujur, tapi berikutnya yang Tuhan mau adalah apa? Kita harus rela bertobat. Rela bertobat. Lihat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Arti bertobat adalah metanoia, sebuah pembalian keadaan. Saudaraku, kita berbalik 100 ya berapa? 180 derajat. Jangan berbaliknya 360 derajat ya. Kalau berbalik 360 derajat itu balik lagi, kembali lagi hidup lama, saudaraku. Nah, saudaraku, pertobatan ini artinya adanya perubahan hidup, metanoia. Dari ulat yang menjijikan, mulai proses jadi kepompong, sampai menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, pertobatan dimulai dari kerelaan hati untuk bertobat. Ayo kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Tapi mari kita belajar, iya, aku yang salah. Dan saudara sekalian, akui dan tinggalkan dosa kita. Bereskan dosa kita. Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak menutupi pelanggarannya. Orang yang mau bertobat sungguh-sungguh hidupnya disayangi Tuhan. Sebaliknya ketika kita hidup dalam kemunafikan, saudara sekalian, itu akan sangat mengerikan. Selain kita harus betul-betul jujur dengan diri kita harus rela bertobat. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana respon yang benar saat kita rela ditegur dan dididik? Siap bayar harga bagi sebuah pertobatan. Saudara, kita harus siap bayar harga bagi sebuah pertobatan. Lihat Wahyu 3 ayat 18. Maka aku, Yesus, menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku. Loh, kok kita suruh beli sih? Bukankah keselamatan itu gratis? Kok suruh beli? Benar, keselamatan itu gratis, saudara sekalian. Keselamatan itu anugerah. Bukan karena murahan, makanya gratis. Namun karena terlalu mahal dan kita nggak mampu bayar, makanya Tuhan beri keselamatan gratis. Namun ikut Yesus, itu ada harga yang harus kita bayar. Makanya di ayat ini dikatakan oleh Yesus, engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak, atau dalam bahasa aslinya salep atau balsem, untuk melumas matamu, ya, supaya engkau dapat melihat. Nah, ada 3 hal yang kita perlu bayar, kita perlu beli, rela bayar harga bagi sebuah pertobatan, yaitu emas yang murni, dan juga kemudian pakaian putih, dan juga minyak untuk melumas matamu. Nah, apa arti rohaninya? Emas murni bicara iman yang murni. Kembali iman percaya kita dimurnikan. Ikut Yesus itu karena cinta, bukan karena berkatnya. Ikut Yesus itu karena kita mau mengabdi, bukan karena fasilitasnya. Saudara sekalian, kita diberkati maupun belum diberkati, tetap akan setia dan cinta Yesus.
kita disembuhkan atau masih tetap sakit, kita tetap akan cinta Yesus. Itulah emas yang murni, yang dimurnikan oleh api. Memang sakit, tapi iman kita harus murni. Apakah saudara dan saya ikut Yesus hanya karena diajak teman? Pertanyaannya, ketika teman yang mengajak engkau ikut Yesus tiba-tiba mengecewakan, menipu saudara, atau mereka tinggalkan Yesus dan tinggalkan gereja, disitulah ujian emas murni kita. Apakah Anda tetap mau ikut Yesus walaupun yang ngajak engkau sudah mengecewakan dan meninggalkan Yesus? Ketika saudara sekalian, saudaraku, kita mengalami banyak doa, pergumulan dalam doa kita, bersyukur kalau doa kita dijawab. Namun kalau doa kita tidak dikabulkan Tuhan, masihkah kita mau cinta Tuhan, ikut Tuhan? Itu adalah emas yang dimurnikan. Hari ini saudara sekalian, mari motivasi kita melayani, motivasi kita ikut Yesus harus kembali dimurnikan. Memang Tuhan janji diberkati, memang Dia janji kita hidup dalam kelimpahan, namun jangan kejar bonusnya, kejarlah Yesusnya. Diberkati atau tidak diberkati, nggak ada masalah. Lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami tetap tidak mau menyembah yang lain. Karena kami tetap mau setia kepada Allah yang kami sembah. Masuk dapur api pun nggak apa-apa. Dan mereka pun akhirnya tetap masuk dalam dapur api. Seolah-olah sia-sia kemurnian iman mereka. Tapi lihat hasilnya. 3 orang masuk. Namun yang dilihat oleh orang-orang di luar 4 orang. Seperti anak dewa. Siapakah itu? Yesus sendiri. Hari ini ketika engkau sedang lewati ujian api, pemurnian emas dalam hidupmu, imanmu dimurnikan. Jangan pernah putus asa. Terus setia sama Tuhan. Ada Yesus yang mendampingi kita. Percayalah janjinya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, satu helai rambut pun tidak pernah hangus. Baju mereka nggak pernah. Saudaraku, saya yakin Tuhan tetap bisa pelihara, lindungi kita. Bahkan di tahun kering seperti ini, ada banyak perusahaan tutup, ada banyak ekonomi yang lesu, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bisa pelihara kita, anak-anaknya. Yang percaya, katakan amin. Ya kan? Lalu yang kita perlu beli berikutnya adalah apa, saudara sekalian? Selain emas yang murni, gambaran iman yang makin dimurnikan, berikutnya adalah pakaian putih, hidup kudus. Saudara, saya masih ingat saya pernah pakai baju kaos warna putih, nggak taunya lagi nunggu servis mobil, lagi minum teh, ya kan? Kesenggol tehnya. Sehingga bagian tangan ini sudah kena teh semua. Warnanya coklat teh. Waduh, saya bingung. Gimana caranya? Ya toh karena ini baju, ya kan, lumayan lah. Saya suka, saya senang. Ya kalau dibuang sayang, gimana? Lalu saya mulai Google, ya toh di YouTube. Gimana cara menghilangkan stain from tea, ya kan? Dan ternyata ada caranya. 3 sendok, kalau nggak salah ya, 3 sendok teh deterjen cair, sabun cuci piring yang cair, lalu kemudian 3 vinegar, 3 sendok teh vinegar, diaduk, saudaraku, lalu kemudian nanti direndam, ya, rendam sekian 30 menit kalau nggak salah. Lalu kemudian bagian yang kena stainnya, kemudian selesai itu cuci lagi dengan tambahin sabun deterjen. Dan ternyata benar, saudaraku. Hilang, saudaraku. Wah, kinclong. Akhirnya putih kembali. Nah, saya keingat bagaimana Yesus berkata, bagaimana walaupun dosamu merah seperti karmisi, kalau kita bertobat, Tuhan akan buat putih seperti bulu domba. Nah, hal yang sama. Pakaian hidup kita mungkin sudah kotor, mungkin ketumpahan dengan dosa, pikiran kotor, dengan kesombongan, dengan iri hati, dengan dengki, dengan mungkin perzinahan, atau dengan pornografi, atau mungkin dengan keserakahan, dengan kemarahan. Nah, hari ini izinkan Anda tidak perlu cari YouTube dulu, ya kan? Tapi Anda cari di YouTube, yaitu apa? Firman Tuhan, Alkitab saudara. Gimana caranya supaya aku beli pakaian yang putih, hidup kudus kembali, yaitu saat kita mau taat dengan firman Tuhan. Bersihkan. Saya yakin kuasa darah Yesus sanggup membersihkan hidup kita.
Lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada pendeta jadi penjahat, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, lebih baik mantan pezina jadi orang yang benar, kudus, daripada orang kudus malah jadi pezina. Lebih baik mantan penggarong tapi jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, daripada mantan anak Tuhan tapi jadi koruptor. Nah, saudara sekalian, mari kita terus beli pakaian kita, kadang-kadang bisa kena noda, segera cuci lagi. Datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, yang kita perlu beli untuk bayar harga adalah minyak pelumas mata. Saudaraku, mata ini perlu dilumas oleh minyak, yaitu pimpinan Roh Kudus, gambaran Roh Kudus. Izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu kita, tidak lagi dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Yesus Roh Kudus yang menuntun langkah kita, dan percayalah hidup kita akan makin disempurnakan. Kesimpulannya, saudara sekalian, pertobatan sejati itu merupakan awal bagi segala kebangkitan. Pertobatan akan membawa pemulihan. Pertobatan akan membawa semua yang terbaik dalam hidup kita. Kapan kita perlu bertobat? Saat kita hidup suam-suam. Hari ini kalau Anda sudah males-malesan, Anda sudah tidak panas, tidak dingin, kompromi dengan dunia, dan sebagainya, ayo kita perlu bertobat. B, saat kita sombong, saat kita merasa sudah nggak perlu Tuhan, merasa diri hebat, merasa nggak perlu doa lagi. C, saat kita kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Dan respon benar saat ditegur dan diajar Tuhan. 1, jujur terhadap keadaanmu. Ayo, saudaraku, mungkin di depan manusia kita hebat, mungkin kita nilai diri kita hebat, tapi di depan Tuhan ternyata kita telanjang, buta, miskin, dan melarat. Mari kita jujur terhadap diri keadaan kita. Yang kedua, rela bertobat. Jangan keraskan hati. Jangan sibuk kemudian mencari kambing hitam, kambing putih. Kenapa? Karena sudah dimakan jadi lem chop, saudara. Tapi yang ketiga, saudaraku, siap bayar harga bagi pertobatan. Kalaupun kita harus lewati, saudaraku, hukuman, kalau kita pernah melanggar hukum, saudaraku, asal kita mau, saudaraku, yaitu disucikan, kita mau beli dari Tuhan emas yang murni, beli pakaian yang putih, dan juga kita mau beli minyak untuk melumas mata kita. Percayalah, disitulah Tuhan akan nyatakan dari pertobatan menjadi kemenangan, pemulihan, dan keajaiban yang terjadi. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.